Al-Fatih bin ta'lim wa ta'allum al-mudhakir wa tadhkir nafa'al difa'u lifada wal istifadah wal hasrata masbut bila sirati rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa tawfiqi wa thawabi wal qurbin subhanahu wa ta'ala ila hadrati habina syafi'ina wa qurrat anasilina rasulullah Muhammad amdillatum ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi salamuhu alaihi ajma'in ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabi lakram minal mahdadin wa azwaji tahirat mahatul min tabi'an bi ahsan biddin thumma ila arwahil amatul mujtahidin al fuqaha wal muhaddithin arwah jami' siratul sufiyah aynama kanu wa halat arwahum syal qirdul magharib wa barri bahri wa asal ufrim ila arwah jami' sadatina la bi'alawi wa asal ufrim anna Allah taghasham birrahmah wal maghfirah askunum al-jannah khtam al-sunnah fi khulub afiyah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kelima daripada pembelajaran bab mengenai haid, nifas, istihadhah. Kita sudah membahas tentang banyak hal, tentang haid, banyak hal tentang nifas. Dan kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan atas seorang perempuan haid. Juga membahas tentang turuwul mani' dan zawalul mani'. Sekarang sudah saatnya kita membahas tentang istihadhah. Definisi istihadhah. Apakah itu istihadhah? Istihadhah adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Jadi, ulama meneliti bahwa darah itu hanya ada 3. Hanya ada 3 darah. Yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadhah. Tidak ada darah keempat. Ya, ini pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat lemah. Pendapat lemah yang mengatakan ada darah keempat, yaitu disebut darah fasad. Ada pendapat keempat yang mengatakan, ada pendapat kedua yang mengatakan ada darah keempat disebut darah fasad. Nah, kita sudah membahas tentang haid, sudah membahas tentang nifas, dan hal-hal yang diharamkan atas perempuan haid dan nifas. Maka tiba saatnya untuk membahas tentang istihadhah. Adapun perbedaan istihadhah sama fasad itu akan kita bahas nanti
dalam pelajaran ini. Darah istihadah adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Jadi, karena cuma ada 3 darah, ada haid, ada nifas, dan ada istihadah. Maka haid punya syarat-syarat tersendiri. Nifas punya syarat-syarat tersendiri. Nah, jika tidak memenuhi syarat haid dan tidak memenuhi syarat nifas, tidak memenuhi syarat haid, tidak memenuhi syarat nifas, maka otomatis hukumnya adalah hukum yang terakhir. Berarti dia adalah istihadah. Dia adalah istihadah. Jadi istihadah itu darah yang keluar pada selain masa-masa haid dan nifas. Artinya, simpelnya adalah istihadah itu darah yang bukan haid dan bukan nifas. Itu intinya. Intinya, darah istihadah itu darah yang bukan haid dan bukan nifas. Ya, tidak memenuhi syarat haid dan tidak memenuhi syarat nifas. Berarti itu istihadah. Nah, ulama telah melakukan penelitian seputar darah wanita. Dan mereka hanya menemukan 3 jenis darah saja, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Ini sudah kita jelaskan tadi. Karenanya, jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas, maka darah tersebut adalah istihadah, nggak ada lagi sudah. Nah, istihadah adalah istilah untuk darah. Sedangkan wanita yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Macam-macam istihadah. Nah, tadi kan kita katakan pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa cuma ada darah haid dan darah pendapat yang kuat mengatakan cuma ada darah haid, nifas, dan darah istihadah. Tidak ada darah keempat. Pendapat yang kuat mengatakan hanya ada darah haid, nifas, istihadah, tidak ada darah keempat. Maka dengan demikian darah istihadah dibagi menjadi 2. Darah istihadah dibagi menjadi 2. Kalau darah itu hanya 3 macam, hanya ada haid, nifas, istihadah, maka darah istihadah dibagi menjadi 2. Tapi kalau darah itu 4, jika darah itu 4, ada haid, nifas, istihadah, dan darah fasad, maka 2 macam istihadah ini itulah perbedaan antara istihadah dan darah fasad. Ya.
Dua macam istihadhah itu adalah merupakan perbedaan antara darah istihadhah dan darah fasad. Nah, ada dua macam istihadhah. Yang pertama tidak menyertai haid dan nifas. Darah istihadhah yang tidak menyertai haid dan nifas inilah yang disebut darah fasad. Menurut pendapat lemah. Jadi menurut pendapat yang mengatakan darah itu ada 4, yang keempat adalah darah fasad. Dan istihadhah yang menyertai haid dan nifas, ini yang disebut istihadhah. Jadi, menurut pendapat yang kuat, tidak ada perbedaan antara fasad dan istihadhah. Istihadhah ya fasad, fasad istihadhah. Semua darah fasad disebut istihadhah, semua darah istihadhah disebut darah fasad. Akhirnya istihadhahnya dibagi menjadi 2. Karena tidak ada bedanya antara istihadhah dan fasad, maka istihadhah itu dibagi menjadi 2. Ada istihadhah yang tidak menyertai haid dan nifas, ada istihadhah yang menyertai haid dan nifas. Adapun menurut pendapat yang lemah yang mengatakan istihadhah dan fasad itu berbeda, maka mana perbedaannya? Yang tidak menyertai haid dan nifas itulah yang disebut fasad. Yang menyertai haid dan nifas itulah yang disebut dengan sebutan istihadhah. Jadi, kata para ulama, sebenarnya perbedaan pendapat ini hanya pada penamaan saja. Perbedaan dalam menyebutkan istilah. Hanya penyebutan dalam istilah. Makanya, mereka menyebutnya ini khilaf lafzi. Khilafnya ini disebut sebagai khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu hanya soal nama. Hukum tidak ada hubungannya. Hukumnya sama. Hukumnya sama, tidak ada hubungannya. Ya, hanya soal nama. Jadi, yang pertama, tidak menyertai haid dan nifas. Ini pendapat yang mu'tamad disebut istihadhah. Tapi istihadhah yang tidak menyertai haid dan nifas. Pendapat yang lemah disebut darah fasad. Ya. Pendapat yang lemah disebut darah fasad. Contoh. Nah, ada contohnya. Contohnya adalah darah yang keluar dari anak kecil belum usia mendekati
9 tahun. Darah yang keluar dari anak kecil yang belum usia mendekati 9 tahun. Menurut pendapat yang kuat, itu adalah istihadhah, fasad sama saja. Tapi menurut pendapat yang lemah, ini fasad, bukan istihadhah. Jadi, hanya soal penyebutan nama. Yang kedua, menyertai haid dan nifas. Contohnya apa? Contoh, perempuan keluar darah 20 hari. Atau keluar darah haid 20 hari. Kita tahu maksimal haid adalah 15. Tapi kenapa kok ini kok 20 hari? Nah, itu berarti ada darah istihadhah. Yang mana darah istihadhahnya itu menyertai haid. Ya. Yang mana istihadhahnya? Nanti akan dijelaskan. Tidak bisa kita mengatakan 15 hari haid, yang 5 hari istihadhah itu tidak bisa. Itu ini bukan hukum yang paten. Ini tergantung sifat darah. Tergantung kebiasaannya dia, sifat darahnya dia. Jadi, ini yang disebut sebagai menyertai haid dan nifas. Atau keluar darah nifas 70 hari. Kita tahu maksimal nifas itu kan cuma 60 hari. Tapi ini kok 70 hari? Nggak mungkin semuanya nifas. Pasti ada istihadhah. Nah, jadi kalau darah haidnya keluar 20 hari, darah nifas keluar, darah haid keluar 20 hari, darah nifas keluar 70 hari, ini yang disebut menyertai haid dan nifas. Ini pasti istihadhah, tidak ada khilaf. Ini disebut dengan sebutan istihadhah. Menurut pendapat lemah istihadhah, menurut pendapat kuat istihadhah. Nah, kalau menurut pendapat kuat, semua istihadhah adalah darah fasad. Jadi ini, kalau menurut pendapat kuat, ya istihadhah ya fasad sama saja. Tapi kalau kalau untuk gambaran yang pertama, anak kecil yang belum usia mendekati 9 tahun keluar darah, nah ini baru ada khilaf. Pendapat yang lemah mengatakan ini fasad. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang kuat ini istihadhah yang bagian pertama. Jadi ada dua bagian tadi itu. Jelas ya? Jadi dua macam istihadhah, ada yang tidak menyertai haid dan nifas. Hukumnya jelas. Jika darah itu tidak menyertai haid dan nifas, hukumnya jelas. Sama seperti anak gadis, anak kecil yang belum mendekati usianya belum mendekati 9 tahun, keluar darah. Jelas hukumnya bahwa itu bukan darah haid. Dan tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadhah. Nanti ada pembahasan 7 gambaran wanita mustahadhah. Ya. Ini 7 gambaran wanita mustahadhah. Apakah perlu
masukkan ke dalam bab ini? Tidak perlu. Tidak perlu masuk ke bab itu. Karena apa? Karena ini tidak menyertai haid dan nifas. Gadis dalam usia belum mendekati 9 tahun, kok sudah keluar darah. Maka jelas itu bukan itu jelas bukan haid dan bukan nifas tentunya. Berarti apa? Itu namanya istihadah menurut pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang lemah mengatakan itulah yang disebut sebagai darah fasad. Jelas hukumnya, enggak perlu diteliti lagi bagaimana sifat darahnya. Yang kedua, menyertai haid dan nifas. Nah, ini perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan. Kalau tadi itu gadis yang usianya belum 9 tahun atau belum mendekati 9 tahun, sudah sangat jelas sekali itu bukan haid, tidak perlu dibahas lagi. Maka kalau seorang perempuan yang sudah dewasa, keluar darah haid 20 hari, apakah jelas semuanya istihadah? Tidak. Apakah semuanya haid? Ya tidak. Apakah haidnya 15 hari yang 5 istihadah? Loh, kok gampang sekali memutuskan seperti itu. Itu pemaksaan hukum namanya. Tahakkum. Itu disebut tahakkum, pemaksaan hukum. Lah terus bagaimana? Nah, ada 7 gambaran mustahadah dalam haid. Yang seperti itu perlu disinkronkan. Perlu mempelajari 7 gambaran wanita mustahadah. Ini perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan. Jelas ya? Nah, kita mengarah sekarang kepada pendapat lemah. Tadi kan istihadah yang pertama ini kan tidak menyertai haid dan nifas. Ini menurut pendapat lemah darah fasad. Kenapa kok saya lebih suka dengan pendapat lemah dalam hal ini? Karena lebih mudah. Ya, jadi lebih mudah untuk seorang santri ketika kita membedakan mana fasad, mana istihadah. Nggak campur jadi satu. Kalau kita ikut pendapat lemah itu lebih enak. Pemahamannya lebih gampang. Oh, kalau ini haid, ini istihadah. Oh, maaf, kalau ini darah fasad, ini istihadah. Nggak campur jadi satu. Tapi kalau kita jadikan satu, akhirnya ini istihadah. Kok beda-beda hukumnya? Nah, begitu. Sama-sama istihadah kok beda-beda. Satunya perlu 7 gambaran, satunya nggak perlu. Kok beda-beda? Makanya, akhirnya membuat santri yang belum begitu paham akan menjadi bingung. Sedangkan kalau kita pisah, ini fasad, ini istihadah, maka untuk santri pemula pun akan lebih mudah. Nah, darah fasad itu ternyata tidak banyak-banyak amat, hanya ada 4 saja. Hanya ada 4 saja darah fasad itu. Mudah untuk dihafal. Kalau antum bisa mengetahui darah yang kelima, kita sangat mengharapkan istifadahnya. Ya. Barangkali ada yang menemukan contoh kelima. Contohnya hanya 4 yang disebut darah fasad atau istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas. Itu hanya 4. Yang pertama, darah keluar sebelum usia mendekati 9 tahun qamariyah. Ini yang saya contohkan tadi. Gadis usia 8 tahun keluar darah, sudah pasti itu bukan haid. Ya, tidak perlu mempelajari 7 gambaran.
Yang kedua, darah yang keluar sebelum suci mencapai 15 hari. Darah yang keluar ketika suci belum mencapai 15 hari disebut sebagai imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Perempuan yang memiliki sisa suci. Maka darah itu dianggap darah fasad. Ya, sampai masa sucinya sempurna 15 hari. Contohnya, keluar darah 8 hari. Darah 8 hari. Kemudian berhenti. Delapan hari. Berhenti 8. Berapa totalnya 8 tambah 8? 16. Ya. Totalnya 16. Nah, 8 tambah 8 totalnya 16. Artinya kalau keluar darah lagi di sini ada darah lagi, berarti itu darah di hari ke-17. Ini sudah keluar. Oleh karena itu, ini disebut perempuan yang memiliki hutang suci. Darah ini adalah bukan darah haid, tapi apa? Itu adalah darah istihadah. Menyempurnakan masa suci. Ya. Menyempurnakan masa sucinya menjadi 15 hari. Artinya, kalau di sini darahnya 7 hari persis, ternyata darahnya 7 hari. Ya berarti semuanya istihadah atau darah fasad. Semuanya darah fasad. Tapi kalau ternyata di sini juga 8 hari, maka yang dihukumi fasad cuma 7 hari saja. 7 hari fasad, yang 1 hari itu haid baru. Yang 1 hari haid baru. Ya. Jadi darah 8 hari, berhenti 8 hari, kemudian darah. Ini disebut perempuan yang memiliki hutang suci. Ya. Hukumnya dia menyempurnakan masa suci. Jadi dihukum istihadah sampai masa sucinya sempurna menjadi 15 hari. Tapi kalau misalnya darah 7 hari, berhenti atau bersih 7 hari. Kemudian darah. Berapa? 7 ditambah dengan 7. 14. Belum mencapai maksimal haid. Berarti darah ini darah di hari ke-15. Hari ke-15 itu masih nyambung. Berarti masih nyambung haid. Bukan memiliki hutang suci ini, belum. Karena masih 15 hari. Berarti ini hukumnya haid. Lah kalau tiba-tiba
dia keluar darahnya itu melebihi, ya, seperti keluar darah 7 hari, darah 7 hari bersih, 7 hari darah, 7 hari darah, 7 hari bersih, 7 hari darah. Yang mana yang haid? Tidak bisa dipastikan yang mana yang haid. Jadi kalau misal darah 7 hari, bersih 7 hari, terus darah lagi 7 hari. Darah 7 hari, bersih 7 hari, darah 7 hari. Maka ini hukumnya sama seperti keluar darah 21 hari. Bagaimana hukumnya perempuan yang keluar darah 21 hari? Sama. Jadi keberadaan bersih 7 hari ini tidak ngefek. Di sini darah 21 hari non-stop. Di sini ada bersih 7 hari, tidak ngefek. Hukumnya masih sama. Ini dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan mustahadhah. Tapi kalau darah 7 hari, bersih 8 hari, kemudian darah lagi 7 hari. Atau 8 hari. Darah 7 hari, bersih 8 hari, darah lagi 8 hari. Maka bersih 8 hari ini suci. Darah 8 hari ini, 7 hari pertama ini menyempurnakan sisa suci. Kemudian berarti sisa 1 hari terakhir. Ini bisa menjadi haid. Jadi beda. Bedanya di mana? Ini bedanya. Yang atas bersihnya 7 hari, yang bawah bersihnya 8 hari. Sedangkan yang depan sama-sama 7 hari. Ini 7 hari, ini 7 hari. Bedanya apa? Bersih 7 hari dan bersih 8 hari. Ya beda lah. 7 hari darah ditambah 7 hari bersih ini 14 hari. Berarti ketika keluar lagi darah, ini masih hari ke-15. Berarti masih nyambung. Tapi kalau 7 dan 8, 7 hari darah dan 8 hari bersih, ini totalnya sudah 15. Berarti keluar darah lagi ini di luar sudah. Di luar 15 hari. Jadi
sebelum suci mencapai 15 hari. Bagian kedua daripada darah fasad. Tapi tadi itu seperti yang saya sampaikan, asalkan total darah dan bersih itu minimal sudah 15 hari. Lebih enggak apa-apa. Kemudian berikutnya kurang dari 24 jam. Jika ada darah kurang dari 24 jam itu jelas bukan darah haid. Karena maksimal haid adalah 24 jam. Maksimal darah haid itu 24 jam. Jika ada orang keluar darah kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Ya, itu bukan darah haid. Tapi apa? Darah fasad. Kemudian yang keempat darah ngelarani. Darah ngelarani juga termasuk darah fasad. Dengan catatan bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Darah ngelarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Jika darah ngelarani bersambung dengan haid sebelumnya, ya berarti itu termasuk darah haid. Seorang perempuan di masa-masa hamil dia haid, ya, sampai pada bulan ke-9, tiba-tiba keluar darah. Maka itu disebut darah haid. Ya. Jadi ketika seorang perempuan hamil sudah di bulan ke-9, tiba-tiba dia keluar darah, maka itu darah haid. Karena apa? Sucinya sudah 9 bulan. Kemudian setelah darah haid, tiba-tiba dia ngelarani. Ya. Maka darah ngelaraninya itu juga disebut haid. Kemudian melahirkan. Setelah melahirkan baru dihukumi nifas. Tapi kalau tidak haid sebelumnya langsung ngelarani, maka itu disebut darah fasad. Jadi yang keempat ini darah ngelarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya baru disebut darah fasad. Ya. Seorang perempuan hamil tidak pernah haid. Hamil tidak haid. Kemudian di bulan ke-9 tiba-tiba ngelarani. Tahu ngelarani ya? Ngelarani itu dia mengalami kontraksi, sudah mau melahirkan. Ya. Rahimnya menegang karena bayinya terdorong mau keluar. Rahimnya menegang karena bayinya terdorong mau keluar. Maka bagaimana hukumnya? Ini bukan haid. Ngelarani dan keluar darah. Ini bukan haid. Tapi darah fasad. Ya, darahnya ini disebut darah fasad.
Tapi kalau di bulan 9 dia haid, setelah itu baru ngelarani dan keluar darah, maka darahnya ini disebut haid. Kalau nyambung antara ngelarani dan keluarnya darah ini nyambung, berarti darahnya juga disebut haid. Jelas ya? Tapi kalau tidak bersambung dengan haid sebelumnya, maka disebut darah fasad. Kalau bersambung dengan haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Jadi darah yang keluar sebelum atau ketika melahirkan itu disebut darah ngelarani. Atau dalam istilah fikih disebut darah tolak. Tolak itu artinya sakit ketika melahirkan. At-talq waja'ul wiladah. Sakit ketika melahirkan. Jika misalnya seorang perempuan hamil, kemudian haid, kemudian melahirkan. Kemudian keluar darah. Maka darah yang terakhir ini adalah darah nifas. Nah, di sini antara haid dan nifas bersambung. Haid, darah tidak berhenti melahirkan, jadi melahirkan dalam kondisi keluar darah. Terus darahnya berlanjut, maka itu antara haid dan nifas bersambung. Ya, nyambung, tidak ada jeda suci sama sekali. Tapi kalau tidak ada haid, ya berarti darah ngelarani hukumnya fasad. Ya, jika tidak ada haid, hukumnya fasad. Jika ada haid, hukumnya haid. Berarti di sini darahnya disebut haid. Ya, kalau ada darah, maka haid. Kalau sudah keluar semua, baru dihukumi nifas. Kalau sudah keluar semua janinnya. Jadi, darah fasad ada berapa tadi? 4. Yang pertama, darah yang keluar sebelum usia mendekati 9 tahun Qamariyah. Yang kedua, sebelum suci mencapai 15 hari. Yang ketiga, darah yang kurang dari 24 jam. Karena minimal haid 24 jam. Ya. Minimal haid 24 jam, kalau kurang dari 24 jam ya jelas itu bukan haid. Kemudian darah ngelarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Darah ngelarani ini diputuskan oleh para ulama itu bukan haid. Walaupun mencapai 24 jam. Ya, tapi itu adalah darah fasad, termasuk salah satu darah fasad. Kenapa bukan haid? Haid itu adalah damun jibila, darah natural, alami. Sedangkan itu bukan alami, bukan natural, tapi ada penyebabnya, yaitu kontraksi rahim. Ya. Kemudian adalah beberapa istilah dalam istihadhah. Sebelum membahas istilah-istilah istihadhah, kita akan coba membuka pertanyaan. Sebentar saja, 5 menit.
Jika perempuan nifas sampai 60 hari, di hari ke-61 berhenti setengah hari terus keluar lagi, apa masih nifas atau sudah haid? Kalau berhentinya di akhir 60 hari, walaupun sebentar, terus keluar darah lagi di hari ke-61, maka darah itu adalah haid. Walaupun bersih cuma sebentar. Dan bersih sebentar itu menjadi suci pemisah antara nifas dan haid. Tapi kalau berhentinya di hari ke-61, ya, maka itu sudah beda lagi hukumnya. Karena sudah dipastikan ada istihadhah. Ya, nanti itu ada pembahasannya 7 gambaran perempuan mustahadhah dalam nifas. Yang jelas tidak ada nifas setelah 60 hari. Antara haid dan antara istihadhah. Hitungan haid dihitung 1 hari sejak kapan? Sejak pertama keluar darah. Kalau darahnya berhenti, ya dianggap berhenti. Nanti kalau keluar lagi, dilanjut hitungannya. Jika haid Jumat jam 12 siang, berarti dihitung sehari di Sabtu jam 12 siang. Ya betul, kalau darah tidak terputus sama sekali. Ya, jadi 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Berarti jika keluar darah lebih dari 15 hari, terhitung suci atau istihadhah di hari ke-16. Tanggal 1 duhur, berarti tanggal 16 duhur. Benar. Memang begitu. Jadi kalau keluar darah itu tanggal 3 sore, jam 4 sore, tanggal 3 jam 4 sore keluar darah. Berarti cara ngitungnya 3 ditambah 15 sama dengan 18. Berarti tanggal 18 jam 4 sore. Itu batas akhir 16 hari. Setelah itu masuk hari ke-16. Batas akhir 15 hari. Sebelum jam 4 sore masih 15, setelah jam 4 sore sudah 16. Darah 7 hari, bersih 7 hari, darah lagi 7 hari. Maka darah 21 hari. Darah apa yang keluar 21 hari ini? Nah, ini nanti pembahasannya masuk pada 7 gambaran perempuan mustahadhah dalam haid. Jadi, darah 7 hari, bersih 7 hari, darah 7 hari ini bukan termasuk memiliki hutang suci. Ini termasuk mustahadhah dalam haid yang akan kita bahas nanti. Ya, 7 gambaran perempuan mustahadhah dalam haid. Jadi, nggak mungkin semuanya haid, karena haid itu tidak sampai 21 hari, maksimal 15. Terus yang mana yang haid? Apakah yang pertama? Yang belum tentu juga. Bisa jadi yang pertama haidnya, yang terakhir itu bukan. Bisa jadi yang pertama itu bukan, yang terakhir justru haid. Kalau misal di sekolah murid ada yang haid, kelasnya di masjid, apakah di makfu yang tidak bisa suruh keluar? Ya apa sih? Wis tidak bisa, masjid ini tidak bisa untuk perempuan haid, tidak ada makfu. Ya, tidak ada makfu. Santri haid ya disuruh keluar, ustazahnya haid disuruh keluar. Keluar ke apa sekolahnya? Ya,
pilihannya satu, kalau dia tidak bisa belajar di luar masjid, ya pulang. Atau belajar di luar masjid. Dia di luar tapi sambil menyimak pelajaran. Atau kelasnya pindah, jangan di masjid. Ya, jangan bikin kelas di masjid untuk para wanita yang ada kemungkinan haid. Ustadzahnya atau santrinya. Aman sudah. Kalau laki-laki bikin kelas di masjid, bagus karena tidak haid. Perempuan bikin kelas di masjid, maka kalau ustadzahnya haid ya libur berarti. Atau diganti dengan ustadzah yang lain. Jika memungkinkan pindah kelasnya di luar masjid, aman. Tidak terputus dengan haid. Jelas ya? Jangan bikin kelas di masjid untuk perempuan. Di luar masjid. Di rumah warga enggak apa-apa. Haid setetes, hari ketiga setetes lagi, hari keempat 5-6 setetes, sudah gak keluar lagi sampai hari ke-15. Kemudian keluar banyak sampai hari ke-21. Karena kata dokter sekarang hormon wanita sudah diacak-acak KB. Ya enggak ada haid status itu. Ya berarti bukan haid. Ya, yang 3, 4, 5, 6 itu bukan. Yang keluar banyak itu baru haid. Jangan pakai KB caranya kalau memang haidnya kacau gara-gara KB, jangan pakai KB. Sampai lebih sayang sholatnya yang kacir-kacir atau lebih sayang apanya? Ya. Sudah, kita akan lanjut. Cukup sudah pertanyaannya. Ada beberapa istilah dalam istihadhah, ada yang namanya ihtiyat. Sebelum bersuci seorang mustahadhah harus beristinja, ya. Yaitu membersihkan darah dari kemaluan. Kemudian menyumbat kemaluan tersebut dengan kapas atau kain. Setelah itu diikat dengan seperti celana dalam yang kuat, baru kemudian berwudu. Bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Jadi, ada kewajiban khusus untuk perempuan yang mengalami istihadhah sebelum sholat. Kenapa? Karena istihadhah ini termasuk hadas yang selalu, hadatsun daim. Hadas yang selalu keluar. Karena hadas yang selalu keluar, maka karena dia termasuk hadas yang selalu keluar, maka ketika mau sholat, syaratnya sholat itu kan harus suci daripada hadas dan najis. Sedangkan ini hadas selalu keluar. Kalau selalu keluar kan berarti ya najis pertama. Yang kedua, sama seperti sholat sambil kencing. Wudhunya juga sama seperti wudhu sambil kencing. Bagaimana caranya? Harus disumbat. Kalau bisa dihentikan tanpa disumbat, enggak apa-apa, enggak disumbat. Ya, ada perbedaan pendapat ulama itu. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar harus disumbat. Mau enggak mau disumbat. Tapi kalau menurut Ar-Ramli, boleh langsung diikat. Enggak perlu disumbat. Kalau memang cukup diikat, darahnya akan mampet. Jika darah bakal mampet,
dengan cukup diikat maka tidak perlu disumbat. Itu menurut Asy-Syaikh Ar-Ramli. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar, pokoknya harus disumbat. Kalau darahnya memang selalu keluar jika tidak disumbat. Dan ketika menyumbat, itu tidak boleh ada satu benang pun yang nampak di bagian dohir. Harus semuanya masuk ke dalam ke bagian batin. Harus semuanya masuk ke dalam. Ya, makanya ini merepotkan. Menyumbat ini termasuk merepotkan. Kalau perempuan yang belum menikah sebaiknya ikut pendapatnya Ar-Ramli yang mengatakan tidak perlu disumbat. Jadi ketika menyumbat jangan sampai ada yang kelihatan dari luar, harus semuanya masuk ke dalam. Ya. Kalau masih terlihat dari luar sini, sholatnya tidak sah. Kalau sudah masuk ke dalam, satu benang aja jangan sampai ada yang keluar. Ini ada yang keluar satu benang, sholatnya tidak sah. Harus semuanya masuk. Nah, ketika tidak ada yang terlihat sama sekali, baru ini bisa dilanjut dengan wudhu dan sholat. Atau dengan mengikat kemudian wudhu dan sholat. Jadi, untuk perempuan yang belum menikah, sebaiknya ikut pendapat Ar-Ramli yang mengatakan bila bisa darahnya ditahan dengan hanya mengikat, maka tidak perlu disumbat. Nah, kalau pakai pembalut itu, apakah itu sama dengan menyumbat atau mengikat? Jawabannya tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Karena begini, pembalut itu hanya menahan agar darahnya tidak mengotori pakaian. Jadi begini, ketika seorang perempuan menggunakan pembalut, itu darah tetap keluar. Darah tetap keluar, ngotori pembalut. Jadi tujuannya pembalut ini hanya supaya darahnya tidak ngotori pakaian, itu aja. Tapi pembalutnya tetap kotor. Nah, sampean sholat membawa pembalut yang najis ini, sah apa enggak? Ya enggak sah. Tidak sah sholatnya. Sedangkan perintah untuk menyumbat ada dua hal. Yang pertama menyumbat. Yang kedua mengikat. Menyumbat dan mengikat ini dua hal yang berbeda yang fungsinya sama. Apa? Menahan agar darahnya tidak keluar. Bukan menahan agar darahnya tidak mengotori, bukan. Tapi menahan agar darahnya tidak keluar. Seandainya sudah disumbat, sudah diikat, darah tetap keluar, maka tidak masalah, dimaafkan. Asalkan tidak ada kecerobohan
dan kesembronoan dalam hal mengikat maupun menyumbat. Selama tidak ada hal yang merupakan kecerobohan atau kesembronoan dalam hal mengikat atau menyumbat, dimaafkan kalau ada darah yang tetap keluar. Jelas ya? Jadi, tujuannya menyumbat mengikat ini, tujuannya adalah agar darah tidak keluar. Kenapa kalau tidak keluar? Kalau tidak keluar berarti wudhunya kan tidak batal. Karena keluarnya darah membatalkan wudhu. Selain wudhunya tidak batal juga tidak najis kan? Tidak ada najis. Tapi kalau darah keluar, pertama wudhunya batal, kedua berarti ada najis. Jelas ya? Nah, jadi pembalut tidak menggantikan posisi ini. Pembalut tidak berguna dalam hal ini. Karena kegunaan pembalut hanya menampung supaya darahnya tidak mengotori, tapi tetap keluar dan tetap menimbulkan najis. Yang mana najisnya itu ada pada pembalut. Adapun kalau sudah disumbat, diikat, tetap keluar, padahal dia sudah tidak sembrono. Dia sudah sangat kuat. Dalam menyumbatnya sudah betul-betul disumbat dengan baik dan benar. Ngikatnya juga diikat dengan kuat. Masih aja keluar, berarti memang sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari, dimaafkan. Berarti wudhunya tidak batal, dan najisnya tidak membatalkan sholat juga, dimaafkan. Jelas ya? Bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena wudhu tersebut adalah wudhu darurat. Wudhunya kan wudhu darurat. Artinya begini, sebenarnya dia kan nggak boleh. Sebenarnya dia nggak boleh nggak boleh sholat karena dia dalam kondisi berhadas, tapi diperbolehkan karena darurat. Makanya disebut wudhu darurat. Dan sebelum masuknya waktu tidak bisa disebut darurat. Darurat itu setelah setelah masuknya waktu, karena dia diperintah sholat, akhirnya darurat untuk wudhu. Tapi sebelum masuknya waktu tidak ada darurat, karena tidak ada perintah sholat. Jelas ya? Menyumbat bersuci untuk sholat duhur. Tapi di waktu duha tidak sah. Harus di waktu duhur. Taib, kalau menyumbatnya waktu darurat, kalau wudhunya memang darurat, kalau menyumbatnya sama saja. Karena antara menyumbat dan wudhu harus nyambung. Kalau menyumbatnya di luar waktu, wudhunya di dalam waktu ini kan akhirnya tidak nyambung. Ya. Ada menunggu, ada intidhar. Kemudian ada istilah darah kuat, yaitu darah yang berwarna gelap. Darah yang berwarna gelap lebih kuat dari darah yang berwarna terang. Darah yang berbau busuk, menyengat lebih kuat daripada yang tidak demikian. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang tidak kental. Ya, itu pengertian darah kuat. Kemudian mengenai adat, nanti ada pembahasan bab adat. Apa itu adat? Adat adalah kebiasaan sebelum istihadhah. Mencakup kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Nah, setelah membahas tentang bab istihadhah, ya tadi kita sudah membahas ihtiyat, harus disumbat dan diikat.
Barulah kita masuk pada 7 gambaran mustahadhah dalam haid. Mungkin sebelum membahas 7 gambaran mustahadhah dalam haid, kita akan bahas tentang bagaimana cara mengikat. Kalau menyumbat sudah diajarkan, mengikat. Mengikat ini sebenarnya dengan seperti celana dalam. Seperti celana dalam, ya, tapi kuat. Kuat dalam arti menekan kemaluan. Jadi seperti begini. Ketika mulut seseorang ditutup begini, maka susah untuk bicara, ya. Susah untuk digerakkan, susah untuk bicara. Maka begitu pula kalau diikat. Jadi misalnya bikin kain untuk tali, kemudian kain yang agak lebar, ini dijahit, ini dibelah, ya. Kemudian kain yang atas ini diikatkan. Diikatkan, kain yang bawah ini dari bagian belakang ditarik ke depan seperti celana dalam. Kemudian ini diselip dan diikat. Nah, cuma sebelum diikat diangkat ke atas supaya betul-betul menekan, baru diikat. Ya. Jadi kan kainnya terbelah. Yang satu di depan, yang satu diselip ke belakang. Ya. Kemudian ditarik ke atas, baru diikat. Begitu caranya. Tarik ke atas, baru kemudian sampai kuat, baru setelah itu diikat. Sehingga betul-betul menekan. Kalau celana dalam apa enggak cukup? Celana dalam
nggak cukup karena celana dalam nggak menekan. Ya, celana dalam kan nggak menekan apa-apa, nempel aja. Kurang kurang faedahnya kalau celana dalam. Sekarang 7 gambaran mustahadah ini enaknya dibaca kapan? Dibaca sekarang apa dibaca pertemuan lagi? Baca pertemuan lagi juga enggak apa-apa. Sekarang yang memiliki pertanyaan, tidak ada pertanyaan lagi ya. Contoh tentang adat. Contoh tentang adat itu, kalau seorang perempuan pada bulan pertama keluar darah 7 hari. Dia belum pernah keluar darah haid. Seorang pemula keluar darah 7 hari. Seorang pemula keluar darah 7 hari, bersih 20 hari, terus keluar darah lagi. Maka, ya seorang pemula keluar darah 7 hari, bersih 20 hari, terus keluar darah lagi 20 hari. Nah, ketika misalnya 20 hari ini hukumnya ada beberapa. Misalnya kita kembalikan kepada kebiasaannya, kepada adatnya. Maka yang mana adatnya? Adatnya adalah haid 7 hari, bersih 20 hari. Itu adatnya. Ya, itu yang disebut dengan contohnya adat. Ketika mengikat perlu pakai pembalut apa tidak? Ya, dipakai kasih pembalut boleh, tidak juga boleh. Jadi kalau misalnya pembalut itu berfungsi menambah supaya tambah kuat, tambah menekan, bagus. Dikasih pembalut bagus. Menyumbatnya pakai apa? Ya terserah. Boleh pakai kain, boleh pakai kapas. Ya, jangan pakai tisu. Nggak balik kalau pakai tisu ya. Karena bisa apa namanya? Kalau kena basah kan bisa hancur tisu. Nggak bisa dikeluarkan nanti. Kalau disumbat sakit bagaimana? Kalau sakit nggak usah disumbat. Jika istihadahnya sedikit banget, jadi begini, tadi saya memang tidak menyebutkan syarat-syarat. Syarat diwajibkannya menyumbat itu memang jika diperlukan. Darahnya sangat sedikit. Kalau dicuci aja, istinja, tidak keluar lagi sudah. Kecuali sampai setengah jam. Nah ya berarti nggak perlu disumbat. Tidak perlu disumbat. Atau kalau disumbat, dia akan sakit. Ya,
Hatta diikat juga, diikat bakal sakit. Kenapa? Karena darahnya menggumpal atau darahnya ngumpul di dalam, panas. Darahnya tidak mau keluar. Ketika disumbat kan darahnya tidak mau keluar. Ketika darahnya tidak mau keluar, akhirnya timbul rasa nyeri di perut. Ya, PMS, timbul PMS. Rasa nyeri di perut karena darahnya tidak mau keluar gara-gara disumbat atau diikat. Bagaimana? Maka tidak perlu disumbat, tidak perlu diikat. Jelas ya? Sebatas apa rasa nyeri yang membolehkan untuk tidak menyumbat dan tidak mengikat? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan pokoknya ada rasa nyeri, ada rasa panas, boleh ditinggal, tidak usah disumbat. Pendapat yang kedua mengatakan kalau nyeri-nyeri biasa yang biasanya bisa ditahan oleh perempuan ya tetap wajib disumbat dan diikat. Tapi kalau nyerinya itu bikin perempuan mules dan biasanya tidak kuat menahan, ya maka tidak perlu untuk disumbat. Menyumbat, mengikat itu dan wudhunya itu bisa digunakan untuk satu fardu dan ribuan sholat sunnah. Jadi setelah dia menyumbat, mengikat, ya istinja dulu. Dibersihkan istinja dulu, setelah istinja baru menyumbat, mengikat, terus wudhu. Setelah itu dia boleh sholat qobliyah, boleh sholat tasbih, boleh sholat sunnah apa saja. Setelah itu sholat fardu. Setelah sholat fardu, dia boleh sholat ba'diyah, dia boleh kalau isya sholat witir sekalian, atau sholat apa saja terserah. Jadi bisa dipakai untuk satu fardu dan ribuan sholat sunnah. Kemudian antara menyumbat, mengikat, wudhu, dan sholat fardu ini harus segera. Tidak boleh diundur kecuali untuk kemaslahatan sholat fardu. Sholat qobliyah tidak apa-apa karena termasuk kemaslahatan sholat fardu. Ya, kalau seperti saya contohkan sholat tasbih tadi, tidak. Sholat qobliyah saja. Menunggu jamaah boleh kalau memang dia mau sholat berjamaah dengan suaminya, nunggu suaminya masih wudhu boleh. Nunggu jamaah boleh. Jadi sumbat, istinja, disumbat, diikat, wudhu, nunggu jamaah dulu, tidak apa-apa. Ya, terus sholat qobliyah, tidak apa-apa. Setelah sholat fardu, kemudian sholat fardu, setelah sholat fardu, dia boleh sholat ba'diyah, dia boleh sholat tasbih, ya, kalau setelah isya dia boleh sholat witir. Kalau di bulan Ramadan dia boleh sholat tarawih. Yang penting jangan sampai dipakai untuk sholat subuh. Atau kalau dia jamak takhir. Kalau jamak takdim susah ya, jamak takhir. Setelah sholat duhur nggak boleh dipakai sholat asar, harus diganti. Jadi antara fardu ke fardu itu harus diganti. Sumbatannya diganti, ikatannya diganti, dan wudhunya diulang. Istinjaknya juga diulang juga. Apakah sumbatan batalkan puasa? Benar. Wajibnya menyumbat itu di luar bulan puasa, di luar puasa. Kalau dia puasa Ramadan atau puasa sunnah, tidak boleh menyumbat. Jadi menyumbatnya di malam hari. Di siang hari ya diikat saja. Karena sumbatan membatalkan puasa. Jadi syaratnya menyumbat juga diantaranya adalah tidak dalam kondisi puasa. Keputihan apa juga disumbat? Benar, karena juga najis kan, dan membatalkan wudhu. Apakah tidak boleh bicara ketika istihadhah?
Kenapa tidak boleh bicara? Ya boleh. Ya. Jadi harus segera dari wudhu langsung sholat. Dari wudhu segera sholat. Boleh, kan tadi sudah saya katakan. Dari wudhu segera sholat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar maslahat sholat. Ya. Jawab adzan boleh, qomat boleh, sholat qobliyah boleh, nutup aurat boleh. Sambil nutup aurat, sambil bicara kan nggak masalah. Maksudnya itu, setelah wudhu nonton TV dulu, ngelanjutkan masak dulu. Nah ini kan menimbulkan nanti darahnya banyak keluar gitu. Apakah wanita istihadah boleh berpuasa Ramadan? Ya wajib, bukan boleh, wajib puasa Ramadan. Kenapa enggak puasa Ramadan? Ya wajib. Kalau sholat jamaah, kan ketika sholat duhur, dia harus menyumbat, mengikat wudhu, baru sholat duhur. Nanti sholat asar, harus menyumbat, harus istinja lagi, menyumbat lagi, mengikat lagi wudhu dan sholat asar. Ini kan berarti antara sholat duhur dan sholat asar terpisah lama. Sedangkan untuk sholat jamak takdim, antara duhur sama asar nggak boleh terpisah lama, harus langsung. Berarti, dan nggak mungkin kita akan bisa menyumbat, istinja, menyumbat, mengikat dalam waktu yang cepat. Makanya, bukan dilarang jamak takdim, tapi pelaksanaannya bakal susah. Kalau jamak takhir bebas. Karena antara sholat pertama dan sholat kedua di jamak takhir itu tidak harus langsung. Beda dengan jamak takdim. Saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan tertibul Fatihah. Fatihah bil-qubul wal salam. Salam zahir batin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minin amin.